selalu ulang janjinya bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa hukum-hukum-Mu dan firman-firman-Mu, pengetahuan, hikmat, segala kebenaran yang akan memberikan kami semakin menemukan kehidupan kami sesungguhnya di dalam Engkau. Kami bersepakat bersatu hati di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja di dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan, kuasa damai sejahtera, kuasa penghiburan, kuasa pertumbuhan rohani kami, kuasa kasih setia Tuhan, Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Dan Engkau memelihara kehidupan kami sebagaimana janji-Mu di tahun ini, bahwa dengan tangan-Mu sendiri Engkau akan membuat kami bersenang-senang di dalam Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami, biarlah ini menjadi dupa yang harum hingga tahta kerajaan-Mu di surga, bersama para malaikat memuji menyembah Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang sudah sekolah, suami kami yang sudah bekerja, istri kami yang sedang dalam perjalanan, bahkan orang tua kami, bahkan termasuk saudara-saudari kami yang sekarang mungkin sedang terbarang di rumah sakit. Tuhan boleh tolong mereka, Tuhan boleh jaga mereka dengan obat-obatan, tindakan medis. Kuasa Tuhan menyertai, campur tangan Tuhan nyata, bekerja, dan hasilnya sempurna. Segala macam cara iblis yang akan mengganggu kami, rasa ngantuk, rasa malas, segala rasa bosan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penguasa di udara, roh jahat, intimidasi, bertekuk lutut di bawah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk melihat dulu tayangan yang saya sudah tayangkan di layar ponsel atau laptop Bapak Ibu sekalian. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu,
besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku takkan pernah lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sambil taruh tangan di dada sama-sama katakan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Ku selalu bersyukur buat perbuatan-Mu. Kau penuhi keperluanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Oh, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Boleh sambil angkat tangan Bapak Ibu sama-sama katakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu Engkau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus
Haleluya, katakan amin Bapak Ibu sekalian terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang selalu menyediakan apa yang segala kita perlukan ya. Saya percaya pagi hari ini dengan bahasa air mata kita pun Tuhan tahu betul apa yang engkau sedang perlukan hari-hari ini. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya. Apa yang kau perlukan Tuhan sediakan. Nah, ketika apa yang Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu, terkadang kita suka merasa begini, nih Tuhan sudah sediakan nih, kok belum ada hasilnya? Nah, ini kadang-kadang kita juga jadi orang paling lucu di hadapan Tuhan ya. Kenapa? Karena seharusnya apa yang disediakan itu pasti ada maksudnya. Apa yang disediakan sih Abuna? Rumah tangga saya ini penuh dengan duka dan juga derita. Yaitu yang Tuhan sediakan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bersedia melakukannya yang pasti. Karena kalau sesuatu disediakan, tetapi di hadapan kita yang disediakan kita tidak bersedia melakukan, ya nggak terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya yang bermasalah itu adalah suamimu, ya engkau bersedia nggak untuk sabar? Engkau bersedia nggak untuk terus mengasihi dan mengampuni dan juga mendoakan? Engkau bersedia nggak untuk melupakan hal-hal yang pernah menyakitimu? Jika yang bermasalah adalah istrimu, engkau bersedia nggak untuk terus memperkatakan bahwa istriku adalah tiang doa? Sekalipun istrimu sampai saat ini malas berdoa. Sekalipun sampai saat ini istrimu termasuk pekerja keras dan merasa bahwa ini kalau bukan saya kamu juga nggak akan hidup. Tetapi bersedia nggak Anda terus memperkatakan bahwa tidak ada satu pun rencanamu yang gagal atas hidupku Tuhan? Boleh sama-sama katakan dengan saya Bapak Ibu yang terkasih, yang mengasihi Tuhan. Taruh tangan di dada. Tidak ada satu pun rencana Tuhan gagal atas hidupku. Amin. Iya. Kalau yang bermasalah itu anak-anakmu misalnya, bersedia nggak Bapak dan Ibu tetap menjadi saluran berkat buat anak-anakmu? Tetap menjadi corong atau speaker kasihnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada penyakit manusia yang yang selalu ada dan terjadi ya Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di Yosua pasal yang ke-18. Ini kita tidak baca dari rumah, tapi nanti ya setelah ini Bapak Ibu boleh membaca ulang kembali. Selain pembacaan yang seperti bagaimana saya selalu sampaikan, Mazmur 4 setiap malam, Mazmur 5 setiap pagi. Nah, apa sih yang menjadi pembelajaran dan nasihat firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 18 ayat 1 sampai 10 ini? Dengan judul pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Telah takluk kepada mereka itu tolong garis bawahi. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Tolong garis bawahi, belum mendapat bagian. Sebab itu berkata Yosua kepada orang Israel. Berarti orang yang apa? Yang 7 suku ini. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di seberang selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu, katanya. Pergilah, jelajahilah negeri itu,
catatkanlah keadaannya. Nah, ini catat nih, tolong digarisbawahi. Catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku, maka di sini di Silo aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam satu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Ya, perubahan dalam hidup itu merupakan keniscayaan ya Bapak Ibu. Misalnya kalau kita harus berpindah rumah, ya situasi ini kan pasti akan memotivasi kita untuk apa sih? Tentunya beradaptasi. Katakan beradaptasi. Beradaptasi. Beradaptasi dengan apa, Abuna? Beradaptasi dengan kondisi yang Tuhan sediakan. Kalau kita bersedia beradaptasi, ya berarti kita akan mengadaptasikan diri kita dengan kondisi yang baru itu. Ya, nah ini merupakan sebuah tuntutan yang keniscayaan. Artinya Anda mau terima nggak terima, itu akan selalu ada di hadapan Anda. Anda tinggalkan itu ada di belakang Anda. Sampai Anda nanti ditanam di dalam tanah, itu akan tetap ada. Dan mau nggak mau, kita akan dalam tanda kutip digiring untuk menemukan yang namanya pengalaman-pengalaman baru. Mulai dari yang unik, yang menyenangkan, hingga pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi kalau bicara mengenai pengalaman baru, biasanya sih sesuatu yang menyenangkan ya. Karena yang baru-baru itu biasanya indah di awalnya. Biasanya. Saya bukan bicara dalam konteks kerohanian, tapi bicara mengenai biasanya. Ya. Baru punya anak, indah banget kan? Lucu, nang ninung. Begitu sudah bisa berjalan, merangkak, bisa berlari, lalu kita langsung bilang, bisa diam gak sih? Nah, ini kan lucu. Seperti saya bilang, waktu masih bayi, kita ajarin lari, kita ajarin jalan, kita ajarin lompat. Begitu dia lagi mempraktekkan di usia-usia tertentu, kita suruh diam. Ya anaknya bingung. Lah dari kecil saya suruh jalan, suruh lari, kok suruh diam? Ya, ini kan lucu sekali ya. Lalu kemudian berantakan, kita bilang nggak apa-apa ya, belajar makan. Begitu sudah bisa makan, suruh cuci piring. Nah, ini kan agak lucu juga. Tapi memang ini pengalaman baru yang harus kita terapkan. Secara manusia, itu adalah pengajaran pendisiplinan yang baik. Tentunya itu yang hal yang positif ya. Tapi hal yang lucu, jadi bukan hal yang buruk. Lucu gitu. Ya kadang-kadang kita juga harusnya bisa mengakui bahwa lucu juga ya saya ini ya, gitu kan. Nah, semua pengalaman itu sebenarnya pengalaman yang bisa dijaga keunikannya ya. Lalu kemudian penghiburannya. Tapi kita juga nggak bisa sangkal ya. Kenapa? Karena dari satu pengalaman ke pengalaman yang lain, sekalipun itu ada perbedaan, biasanya tuh ada persamaan. Apa persamaannya, Abuna? Persamaannya adalah menuntut kesiapan diri kita. Yuk sama-sama katakan dengan saya, menuntut kesiapan diri kita. Jadi perbedaan pengalaman, perbedaan case, perbedaan pelayanan, perbedaan sinode, perbedaan organisasi, perbedaan yayasan, perbedaan kantor, tetap memiliki satu kesamaan, yaitu apa? Kesiapan hati. Nah, Bapak Ibu, maksudnya apa kesiapan hati? Maksudnya adalah hati yang siap untuk tetap beradaptasi dan tetap mau belajar taat. Kenapa saya tidak menggunakan satu kalimat tetap taat? Karena kita harus jujur Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Taat itu butuh belajar. Nggak bisa orang langsung taat. Walaupun banyak hamba Tuhan mengatakan, oh taat itu adalah definisi dari kesetiaan dan segala macam. Ya ini kan kita bicara mengenai hal yang surgawi ya, enak-enak didengar. Ya. Tapi tolonglah kita juga harus mawas diri juga. Jangan terlalu ngumbar janji sama orang kalau kita nggak berani ngebuka kenyataannya. Oh saya aja taat itu butuh belajar sampai hari ini. Jadi kayak misalnya kita bangun subuh segala macam, ini kan butuh ini kan pembelajaran kan. Belajar untuk bangun pagi, belajar untuk mendisiplinkan. Kalau misalnya ada tayangan bola atau habis nonton Solusi yang tayang di 1:30 pagi jam hari Selasa dini hari, itu kan Senin masuk ke 1:30 kan berarti dini hari. Kalau dipikir-pikir, buset mau tidur jam berapa saya? Tapi pengen menonton Solusi pas lagi tayangannya bagus. Atau lagi nonton film deh, film kesukaan Anda yang sudah lama sekali nggak pernah Anda tonton, atau selama ditayang bioskop itu belum pernah Anda tonton. Pas ditayangkan di TV kabel, wah kapan lagi ditayangkannya? Anda nonton. Ya mau nggak mau Anda tetap harus disiplin bangun pagi.
Nggak bisa Anda katakan, Tuhan sorry ya Tuhan, tadi malam saya harus tidur, capek nih, nanti ya besok lah saya akan bangun. Kalau besok kita masih bangun Bapak Ibu, lah kalau besoknya bangun tiba-tiba alamnya udah beda bagaimana? Kan repot kita. Begitu bangun loh kok tanah semua. Ya kan gelap, lalu tiba ada suara, selamat datang di akhirat. Ya, selesailah kita ya Bapak Ibu. Nggak ada lagi kesempatan. Jadi makanya taat itu butuh belajar. Ya. Nah, tentu saja ini tuntutan yang memang harus kita penuhi. Pertanyaannya bersedia atau enggak? Ya, kalau kita bersedia kita pasti bisa. Ya, karena semuanya disediakan. Tuntutan, pergumulan, hal-hal yang harus diselesaikan, tanggung jawab, butuh kesediaan kita dan butuh kesiapan hati kita. Israel ini kan punya 7 suku yang belum dapat bagian tadi kan, saya minta tolong digarisbawahi. Apa sih penyebabnya? Rupanya mereka MALAS alias apa? Malas. Malas kalau dipelihara itu menjadi bermalas-malasan. Bermalas-malasan kalau dipelihara menjadi tabiat. Lah kalau sudah tabiat apakah bisa berubah? Bisa. Tapi butuh proses. Bagaimana caranya Abuna? Ya mencakokkan diri kepada firman Tuhan. Nggak bisa cuma sekedar didoakan hamba Tuhan, didisiplinkan masuk ke sekolah teologi, atau dibuat sibuk pelayanan. Makin malas orangnya. Percaya deh sama saya. Kenapa? Lah untuk porsi yang kecil aja dia udah malas, apalagi porsi yang besar. Yang ada malah dia tinggalkan semua itu. Kan kasihan orang yang membutuhkan pertolongan dengan orang yang tepat sebenarnya. Tapi karena kita berasumsi bahwa kasih tanggung jawab yang lebih besar supaya anak ini nggak malas, tambah kacau hidupnya. Sekalipun dia kerjakan, pasti munafik. Kelihatannya aja di depan kita bertanggung jawab, kelihatannya di depan kita rajin ke gereja, kelihatannya di depan kita tuh rajin berdoa. Begitu kita keluar kamar, dia buka halaman satunya lagi, dia baca buku yang lain. Kita nggak pernah tahu kan? Ya samalah seperti orang yang datang ke gereja, tapi bukan Bapak Ibu dan saya ya. Saya percaya semua orang di BW ini nggak pernah tuh yang namanya malas dengar khotbah, malas bawa Alkitab, kemudian malas cari firman Tuhan. Nggak mungkin. Soalnya kalau Anda malas, nggak mungkin Anda datang ke BW. Sekalipun memang saya dan Abuni, kami berdua terus berdoa. Biarlah Tuhan yang kirim orang-orang di BW adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi kami tuh berkeyakinan Anda semua adalah orang pilihan Tuhan. Boleh taruh tangan di dada? Saya dipilih Tuhan. Iya. Dipilih Tuhan untuk apa? Ya untuk nanti apa yang Anda dapat di sini kan bisa Anda kembangkan. Bisa jadi berkat di tempat pelayanan Bapak Ibu. Bisa jadi berkat di tempat pekerjaan Bapak Ibu. Bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita. Seperti yang saya bilang tadi, karena butuh kesiapan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat Abuna ini pesolek ya. Ya saya bukan pesolek Bapak Ibu. Saya ini menyadari betul bahwa hidup saya jauh daripada cukup untuk menyenangkan hati Tuhan maksud saya. Sehingga apa yang bisa saya lakukan dan perbuat, ya saya beri yang terbaik. Gak mungkin saya itu datang menjamu Bapak Ibu tapi saya nggak siap. Gak mungkin itu. Ya seperti Bapak Ibu bertamu, masa saya bertamu saya nggak siap menyambut Bapak Ibu, itu nggak mungkin. Jadi saya mempersiapkan diri yang terbaik buat Tuhan dan juga buat menyambut Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara seiman saya ya. Nah makanya Yosua ini memanggil orang-orang bermalas-malasan ini. Ini adalah hal yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada saudara. Kalau ada tim saudara atau Bapak Ibu yang kelihatan bermalas-malasan, panggil orangnya, ajak ngomong. Jangan ajak pelayanan, jangan ajak kerja, ajak ngomong. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar berubah. Ya kalau misalnya belum bisa, cuma 2 kan. Kalau kita belum dapat orang yang tepat untuk menggantikan dia atau menjadi partner dia yang akhirnya mungkin memimpin dia, ya berarti kita terus layani dan doakan terus. Bukan kita memaklumi lalu kita, oh ini maklum kurang disiplin, kurang tegas. Bukan. Bapak Ibu juga harus bisa merasakan, mungkin dia malasnya ada sebabnya. Bermalas-malasan dia itu pasti ada virusnya. Nah virusnya apa kan kita harus tahu. Kalau enggak mungkin dia ada di situ kan.
Karena kalau misalnya dia malas beneran, dia nggak akan mungkin datang. Nggak akan mungkin ada di tempat kerja, nggak akan mungkin ada di tempat pelayanan. Cuman masalahnya mungkin nggak maksimal misalnya. Kurang kreatif, kurang inovatif, kurang inisiatif. Ya berarti harus kita yang pelan namun pasti. Pasti apa? Pasti tetap karena itu yang Tuhan sediakan kok. Kita bisa saja mengganti orang, boleh saja. Dunia akan mengatakan ganti itu adalah penyakit. Tapi kalau menurut saya, apa yakin? Bagaimana kalau ternyata apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah panggilan hatinya dia, tapi dia masih belum bisa bangkit dari keterpurukannya. Kita nggak pernah tahu. Makanya Yosua panggil mereka satu-satu. Yosua beri arahan 1, 2, 3 ya di ayat yang kedua. Lalu mereka itu diarahkan bahwa kamu tuh nggak bisa kalau kamu nggak mengusahakan. Tuhan sudah sediakan nih daerahnya. Tetapi kok kamu nggak menaklukkan daerah itu? Apa kamu berharap Tuhan mengusir mereka gitu dengan guntur, petir, gempa bumi? Karena Tuhan maunya adalah ini sudah saya sediakan nih, kesempatannya sudah saya sediakan, lahannya sudah saya sediakan, pertemuannya sudah saya sediakan. Mau nggak kamu? Nah kan gitu kan. Ya sama seperti halnya kalau saya kirim link. Kalau Anda bersedia, Anda klik. Kalau nggak bersedia kan Anda nggak akan klik. Nah ketika Anda klik itu, saya yakin di dalam hati Anda pasti ada, pengen juga ya bagi ke saudaraku, pengen juga ya bagi ke ayah ibuku, tapi nanti dia tersinggung, tapi nanti dia nggak klik. Sebenarnya kan, tapi nanti itu kan asumsi. Sekali lagi ambigu, nggak jelas. Kita yang jelas-jelas aja, kalau memang tergerak untuk bagi aja. Sekali lagi, Pak Abuna ngomong begini supaya banyak dilihat orang. Bapak Ibu, kalau masalah banyak dilihat orang, mohon maaf. Dulu kan saya kan di dunia hiburan. Saya nggak butuh dilihat orang, Bapak Ibu. Terus terang. Kalau saya butuh dilihat orang, dari awal saya buka ini di sosial media. Itu butuh dilihat orang. Tapi dengan dalih apa? Biar kabar baik diberitakan dan banyak orang mendengar. Ya banyak orang mendengar kalau cuma sekedar masuk nyambung, keluar masuk tapi nggak jelas buat apa? Sekalipun firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, betul. Tetapi ada tendensi lain sebenarnya. Ada motivasi lain, ada udang di balik batu. Ya saya nggak mau lah, saya bukan pencari udang di balik batu. Saya pencari wajah Tuhan untuk mendapatkan apa yang murni, lalu saya bagi. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sarapan setiap pagi sama saya, ya itu kan Bapak Ibu dipilih Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu menyiapkan waktu, menyiapkan diri dan bersedia melakukan itu. Ya, kenapa? Karena ada tanah pusaka yang milik Bapak Ibu dan itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Pasti Bapak Ibu tempati dan pasti kita nikmati. Setuju katakan amin. Iya. Tapi kalau kita nggak mengerjakan itu, kita nggak bersedia untuk itu, ya nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Nah perintah Yosua ini sebenarnya adalah mirip seperti ketika Musa menyuruh pengintai Yosua, Kaleb dan 10 pengintai lain. Kali pertama mereka mengintai tanah Kanaan. Masih ingat ya yang di Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20. Saya yakin Bapak Ibu pasti ingatlah hal ini. Bagaimana Musa menyuruh pergi sana ke tanah Negeb, naik ke pegunungan. Itu aja butuh usaha kan. Perginya aja butuh usaha, butuh persiapan toh. Ya kan nggak mungkin pergi lalu main ngelenggang aja gitu. Oke, pergi dulu bos. Kan nggak mungkin. Dia pamit dulu sama orang tuanya, dia ngomong dulu sama istrinya, tolong doakan aku ya. Dia bawa bekal dan segala macam. Ini kan butuh kesiapan. Lalu dia menyiapkan hati dia. Aduh, nanti naik gunung ada macan apa enggak? Ada ular apa enggak? Ketemu ular kecil atau ular besar apa ular kadut? Kita nggak pernah tahu. Ya, semuanya butuh persiapan kan? Nanti ada makanan enggak? Ada pohon apa ya yang bisa dimakan? Ternyata pohonnya tidak ada yang bisa dimakan. Buah-buahnya. Kan semua butuh kesiapan. Kesiapan secara materi, kesiapan secara fisik, kesiapan secara hati. Tempat pekerjaan Anda yang baru, tempat perkumpulan Anda yang baru, tempat pelayanan Anda yang baru itu butuh adaptasi, dan untuk bisa adaptasi butuh kesiapan hati. Tapi masalahnya penyakit kita ini loh, suka apa? Malas. Itu masalahnya. Ya. Jadi dalam pembacaan satu perikop ini sebenarnya ditanyakan, bagaimana kesiapan kita hari-hari ini dalam keseharian kita? Karena sikap kita itu tanpa kita sadari sebenarnya adalah itu penentu, itu kayak ketuk palu hakim. Tok, tok, tok. Ketika kita merespon apa yang diamanatkan Tuhan. Saya nggak pernah bermalas-malasan. Nah, itu namanya bersungut-sungut Bapak Ibu.
Saya nggak pernah malas-malasan, tapi Tuhannya aja nggak pernah jawab doa saya. Enggak, saya nggak pernah malas-malasan, orangnya aja nggak pernah ngelihat saya tuh ngerjain apa. Saya nggak pernah dipandang. Ya nggak semua orang akan memuji kita, Bapak Ibu. Karena dia aja nggak pernah dipuji selama hidupnya. Jadi dia bingung mau memuji kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum muji Bapak Ibu dan misalnya kok saya nggak dipuji sih pekerjaan saya, jangan-jangan orang itu emang nggak pernah dipuji selama hidupnya. Makanya dia nggak bingung memuji orang bagaimana. Karena dia sendiri nggak pernah ngerasakan pujian. Kalau misalnya dia merespon seakan-akan saya diterima nggak sih di lingkungan ini, jangan-jangan orang itu juga selama hidupnya nggak pernah diterima gitu loh. Selalu dibully, selalu tertolak. Makanya dia pun juga ya merespon kita ya sebisa dan seadanya saja. Nah, buah malas-malasan itu apa? Bersungut-sungut, ngomel terus. Karena apa? Karena malas untuk memperbaharui diri. Malas untuk memperbaiki diri. Malas untuk mengadaptasikan diri yang Tuhan sediakan. Kok Tuhan sediakan yang buruk-buruk, Abuna? Jadi kalau misalnya saya digebukin sama suami saya bersedia gitu. Loh, kalau misalnya Bapak Ibu masih bersedia, ya Bapak Ibu harus latihan fisik. Oh ya enggak lah, bercanda, saya bercanda Bapak Ibu ya. Ini konteks yang berbeda. Ya kalau misalnya digebukin tiap hari, ya Bapak Ibu harus siap-siap konseling sama yang lebih berwenang lah. Siapkan hati juga kan, kalau kita ngomong sama berwenang pasti ada tindakan hukum. Karena banyak kok, kami pernah beberapa kali orang ngomong sama kami minta tolong, Pak Pendeta, sama istri saya apalagi, tolong apa segala macam. Udah diarahin, ya udah ibu begini. Ujung-ujungnya balik lagi. Kenapa? Dia nggak siap. Padahal kita sudah sediakan jawabannya, sudah sediakan jalurnya. Tapi dia nggak siap. Dia nggak siap beradaptasi ketika dia harus sendirian lagi. Ketika dia harus mengandalkan kekuatannya di dalam Tuhan, karena selama ini dia mengandalkan pasangannya, mengandalkan atasannya. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kelihatannya aja ini bersungut-sungut, bermalas-malasan, hal yang biasa. Oh, tapi ini bisa yang mematikan. Saya ulangi. Bersungut-sungut dan bermalas-malasan itu kelihatannya biasa, tetapi itu bisa yang sangat mematikan. Jadi apa yang saya lakukan? Mari kita kurangi. Setelah kita kurangi, berarti kan dia berkurang, kita lebih nih positif. Nah, kita atasi. Tidak ada minus kan ibaratnya, nggak ada utang gitu. Nah, ketika kita sudah atasi, tinggal kita hapus. Kita hapus, kita hilangkan, kita tumpas. Pas. Katakan sama-sama dengan saya. Kita tumpas. Pas. Iya. Karena bermalas-malasan nanti seperti 7 suku ini. Bersungut-sungut nanti seperti bangsa Israel tuh, yang muter-muter gitu kayak cari koneksi. Dia buffering terus tapi nggak connect ya. Tampaknya biasa namun bisa yang mematikan. Nah, kalau memang saya nggak mau bagaimana Abuna? Ya terserah Bapak Ibu. Tapi kalau nggak mau nanti akan berakibat fatal. Apa fatalnya? Nanti kita akan selalu gagal melihat rencana Tuhan. Kita akan selalu gagal melihat air mata di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu gagal melihat cara Tuhan bekerja dan menolong kita. Tapi kalau kita mau, kita bisa berhasil. Bahwa saya berderai air mata ada tujuannya. Siapa tujuannya? Tujuan Tuhan tentunya. Karena ini perintah. Dan kita harus terima. Baik dari atasan kita di kantor, ya, pemimpin kita di organisasi, di yayasan, di rumah tangga kita, siapa? Suami kita. Suka nggak suka, dia itu pemimpin saudara. Masalahnya kita ini siap nggak untuk menerima dari seseorang yang kita anggap ini mah udah nggak ada harkat martabatnya di mata saya. Nah, Anda siap nggak? Karena Tuhan itu datang ke dunia juga jadi manusia yang nggak ada harkat dan martabat loh Bapak Ibu. Dia lahir di kandang domba, jangan lupa. Jangan ingat Tuhannya dulu dan juru selamatnya dulu. Ingat pribadinya. Yesus turun ke dunia menjadi pribadi yang sebenarnya nggak ada harkat dan martabatnya. Yang diragukan keasliannya. Belum apa-apa udah dibilang bohong. Karena apa? Yusuf dan Maria dibilang Marianya itu hamil di luar nikah. Padahal hamil karena Roh Kudus yang inkarnasi jadi daging, jadi manusia. Anda siap nggak?
Kalau Anda siap menerima Kristus, kenapa Anda nggak siap untuk menjalani apa yang Tuhan sediakan dalam rumah tanggamu, dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pencapaian-pencapaian pendidikanmu, termasuk dalam pelayananmu, termasuk pasangan hidupmu, termasuk anak-anakmu. Mari sama-sama kita satu dalam doa Bapak Ibu. Pejamkan mata Bapak Ibu, taruh tangan Bapak Ibu di dada. Di dalam hatimu ada kasih setia Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Betul kita butuh iman. Tetapi kalau kita bicara iman, iman bukan saja harus dibuktikan lewat hal-hal yang bombastis, hal-hal yang spektakuler. Tetapi justru iman seringkali tanpa kita sadar harus melewati, harus teruji melalui peristiwa-peristiwa yang begitu sederhana, melalui rutinitas keseharian kita hari lepas hari, dan hal-hal yang biasa. Pertanyaannya adalah, apakah dalam menjalani itu semua sikap hati kita ini menunjukkan kesiapan, atau kita masih terjebak dalam hal yang bersungut-sungut dan bermalas-malasan? Dua hal yang tampaknya biasa, namun berbisa dan sangat mematikan. Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk selalu memiliki kesiapan hati, bersedia mentaati dan melakukan yang Tuhan sediakan di dalam hidupku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap menerima berkat dan urapan baru daripadamu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu ini akan mengiringi perjalanan mereka ke tempat mereka tujuan selanjutnya, ke setiap tanggung jawab yang harus mereka pikul selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih yang mengasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Mari kita belajar untuk mengurangi bersungut-sungut dan mengganti kebiasaan kita malas dan bermalas-malasan, supaya apa yang kita lakukan menjadi hal yang berbuah manis, tidak hanya hari ini, esok selanjutnya, sama seperti berkat Tuhan yang akan ada untuk hari ini, esok, dan selanjutnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekali lagi kami percaya. Sama-sama katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita, yang kita kasih jempol dulu dong. Allah yang apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu. God bless ya. Ingat, jangan malas-malasan. Jangan sungut-sungut, jangan sengit-sengit. Oke. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saya silakan Anda mau live nggak apa-apa. Saya tutup. Ya, sama-sama. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Iya. Thank you, Abuna. Sama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Saya izin live ya Bapak Ibu. Tuhan berkati. God bless.
Sampai oh ya Bapak Ibu mohon maaf. Siap, Bunda. Ya, mohon maaf untuk besok BW-nya tidak ada. Besok hari Jumat tidak ada, tapi kita ketemu hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, besok nggak ada karena ada satu hal yang harus saya kerjakan bersama keluarga saya di sini. Jadi saya mau mengantar anak-anak ke sekolah karena di sini kan 2 jam lebih awal. Ya, saya berangkat besok ke Jakarta Bapak Ibu, kembali ke Jakarta. Berangkat pesawat pagi dari Sorong. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Tuhan berkati Bapak Ibu terkasih dan mengasihi Tuhan. Shalom. God bless. Tuhan berkati. Salam God God bless bless. you. Hati, Terima safe kasih. flight. Kak Buni, makasih semuanya. Tuhan berkati. Iya, safe flight. Udah, Bapak.